Oke, di soal nomor 15, sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku ya. Ini segitiga siku-siku, ini otomatis juga siku-siku. Yang panjang sisi penyikunya masing-masing 24 cm dan 10 cm. Oh, ini bisa kita tuliskan di sini 10, di sini 24 ya. Karena siku-sikunya di sini. Nah, volumenya adalah ini, maka tinggi prisma. Oke, kita mencari tinggi dari prisma yang diketahui volume dan sisi yang lain. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita cari dulu volume dari prisma segitiga. Apa rumus volume? Volume rumusnya adalah luas alas dikalikan dengan tingginya prisma. Di sini volumenya adalah 2640 ya. Sama saja luas alas, luas dari segitiga. Segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2 ya. Terus kemudian nanti dikali dengan tingginya prisma. Nah, tingginya ini yang nanti kita cari. Ini bisa kita kerjakan seperti ini. Alasnya berapa? Alasnya 10 ya. Ini alas, ini tingginya. Kali 24 dibagi dengan 2. Nanti dikali dengan tinggi prisma. Nah, ini 1, ini 12. 10 kali 12 itu 120 ya. Maka bisa kita tuliskan 2640 sama saja dengan 120 dikali tingginya prisma. Maka tingginya prisma 2640 kita bagi dengan 120, yaitu 22 cm. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 16 ya. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku. Panjang alasnya 15 cm dan tingginya 8 cm. Oh, berarti di sini 15 cm, di sini 8 cm. Kemudian tinggi prismanya adalah 21 cm. Luas prisma. Nah, luas prisma itu sama saja kita mencari luas permukaannya dari prisma ya. Di mana luas permukaan prisma itu kan sama saja kita mencari luas keseluruhannya ya, baik ini bawah, atas, dan selimutnya. Jadi nanti rumusnya adalah luas permukaan prisma itu luas alas dikalikan dengan 2 ditambah dengan luas selimut. Itu ya. Nah, untuk mencari luas alas, alasnya kan berbentuk segitiga, berarti luas segitiga saja. Yaitu alas kali tinggi bagi 2 ya, alasnya 15 kali 8, nanti dibagi dengan 2, dikalikan dengan 2. Kemudian luas selimut, berarti kan luas temboknya ya. Nah, temboknya kan masing-masing berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini kan panjangnya belum ada. Jadi panjang ini nanti bisa kita cari dengan Pythagoras. Kan siku-siku di sini. Berarti kalau kita tuliskan kan menjadi seperti ini ya. Nah, di sini 15, kemudian di sini 8. Dengan menggunakan triple Pythagoras atau ini kuadrat sama saja 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Kalau sudah hafal triple Pythagoras, 8, 15, dan 17. Itu juga boleh. Otomatis di sini 17 cm. Nah, berarti luas selimutnya bisa kita cari dari ini, yang depan, ditambah yang samping, ditambah yang samping kiri juga. Nah, yang depan berarti panjang kali lebar. Otomatis 17 dikalikan 21. Gitu ya. Kemudian nanti ditambahkan dengan yang samping kanan. Panjang kali lebar, berarti 8 kali 21 ditambah dengan yang kiri. Panjang 15, lebar 21. 15 kali 21. Begitu ya. Ini 1, ini 1. Nah, 15 tinggal dikalikan dengan 8, yaitu 120 ditambah dengan 7 kalikan 21 yaitu 357 ditambah dengan
8 kali 21 itu 168 ya. Ditambah dengan 15 kali 21 yaitu 315. Nah, ini tinggal kita jumlahkan semua. Jawabannya adalah 960 cm pangkat 2. Soal nomor 17. Alas suatu limas berbentuk persegi. Nah, ini sudah saya gambarkan ya. Limas persegi ya. Berarti ini dan ini sama. Panjangnya 12 cm. Kemudian tinggi 8 cm. Berarti tingginya limas di sini adalah 8 cm. Nah, luas permukaan limas. Permukaan dari limas yang berbentuk persegi alasnya itu bisa kita cari dari luas alas itu nanti ditambah dengan luas selimut. Nah, di sini luas alasnya berarti luas persegi ya, kemudian luas selimutnya. Karena alasnya sama, otomatis luas selimutnya nanti sama semua. Selimutnya berbentuk segitiga, berarti luas segitiga nanti kita kalikan dengan 4, gitu ya. Nah, luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi, berarti 12 kali 12. Kemudian luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, alasnya sudah ada 12 cm. Kemudian tinggi segitiganya. Nah, tingginya kan di sini ya. Nah, tingginya di sini belum ada. Nanti kita cari dengan Pitagoras dari tinggi prisma dan setengah dari panjang alasnya. Nah, dari gambar ini saya perjelas di sini. Nah, ini kan tadi tingginya 8. Kemudian dari ini sampai sini, ini kan dari tengah sampai sini ya. Ini sampai sini itu 12, ini sampai sini juga 12. Otomatis kalau dari tengah sampai sini tinggal kita bagi 2, yaitu 6 cm. Gitu ya. Otomatis yang di sini dengan Pitagoras 6, 8 berarti di sini 10 cm. Otomatis tinggi segitiganya adalah 10 cm. Kalau saya gambarkan menjadi seperti ini. Nah, nanti ini tingginya 10, ini 12. Berarti luas segitiganya menjadi 12 kali 10 dibagi 2, nanti dikalikan dengan 4. Ini 1, ini 2. 12 kali 12, 144. Ditambah dengan 12 kali 10 dikalikan 2 ya, yaitu 240. Dijumlahkan nanti jawabannya 384 cm pangkat 2. Baik, di soal berikutnya, soal nomor 18. Sebuah tenda pramuka berbentuk prisma tegak segitiga. Ini sudah saya gambarkan ya. Panjang tenda 2 meter, berarti di sini 2 meter, kemudian lebar 6 meter, dan tingginya adalah 2,5 meter. Volume tenda tersebut. Berarti kita sama saja mencari dari volume prisma segitiga ya. Nah, di mana volume itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, di sini adalah tingginya tinggi prisma. Sehingga luas alasnya, ini kita sebut alas, kemudian ini tinggi ya. Nah, luas alas berarti luas segitiganya. Luas segitiga alas kali tinggi dibagi dengan 2. Nanti dikali dengan tinggi prisma. Alasnya 2, tingginya 2,5 per 2 kali 6. Ini 1, ini 1. Berarti tinggal 2,5 dikalikan dengan 6, yaitu 15 meter pangkat 3. Baik, di soal nomor 19, volume bangun gabungan pada gambar di atas. Nah, di sini kubus, di sini balok ya. Kita menghitung volume gabungan, berarti bisa kita cari volume kubus, kemudian nanti cari volume balok, kemudian kita jumlahkan. Nah, volume kubus itu adalah R kali R kali R ya, atau boleh juga S kali S kali S. Nah, di sini
panjang rusuknya adalah 5 cm, berarti 5 kali 5 kali 5, yaitu 125, gitu ya. Kemudian volume balok itu adalah pelit, P kali L kali T. Nah, panjangnya kan ini sampai sini. Di sini 14, kubus itu sama panjang sisinya ini 5, otomatis di sini 5. Berarti dari ini sampai sini 14 kurangi 5 ya, yaitu 9 cm. Berarti panjangnya 9 kali lebarnya. Lebar kubus sama dengan lebar balok ya. Ini 5, berarti ini juga 5. Kemudian tingginya 18. Ini dikalikan, jawabannya 810. Otomatis volume gabungan tinggal kita jumlahkan, yaitu 935. Baik, di soal berikutnya nomor 20. Sebuah monumen berbentuk 5 segi 4 dengan panjang rusuk alas 6 meter dan tingginya 15 meter. Oh, berarti di sini 6 meter, otomatis di sini juga 6 meter ya. Nah, tingginya adalah 15 meter. Di sini kita mencari volume dari 5 segi 4 tersebut. Nah, volume dari 5 itu adalah sepertiga kali luas alas dikalikan dengan tinggi 5. Nah, ini sama saja dengan 1/3 kali alasnya berbentuk persegi. Berarti sisi kali sisi, 6 kali 6 kali tinggi 5-nya adalah 15. Berarti ini 1, ini 2. Berarti ini sama saja dengan 2 kali 6 kali 15 ya, yaitu 180 meter pangkat 3. Berikutnya untuk soal nomor 21. Nilai ulangan matematika Firda sebagai berikut. Nilai rata-rata matematika Firda. Nah, rata-rata itu kan diperoleh dari jumlah nilai dibagi banyak nilai ya. Nah, jumlah nilai artinya tinggal kita jumlahkan ini. Sama saja dengan 76 ditambah 68 ditambah 82 ditambah 86 ditambah 86 ditambah 78 ditambah 74 ditambah 88, nanti dibagi dengan banyaknya nilai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita jumlahkan. Itu jawabannya adalah 638, tinggal kita bagi dengan 8, yaitu 79,75. Nah, selain dengan cara ini, kita juga bisa menggunakan cara lain. Cara lain ini kita mengambil yang namanya rata-rata sementara ya. Nah, rata-rata sementara kalian bisa melihat dari angka-angka di sini. Di sini kan 79, 79, 79, dan 78. Nah, kita ambil aja rata-ratanya 79 ya. Jadi ini cara yang kedua, nanti bisa kalian pakai ini, yaitu 79. Nah, kita lihat ini 76 ke 79, berarti kan itu kurang 3 ya. Kemudian 68 ke 79 itu kurang 11. Kemudian 82 ke 79 berarti kelebihan 3. 86 ke 79 itu kelebihan 7. Ini juga sama ya, kelebihan 7. Kemudian 78 ke 79 kurang 1. Kemudian 74 ke 79 itu kurang 5. Dan yang terakhir adalah 88 ke 79 itu kelebihan 9. Nah, setelah itu tinggal kita operasikan ini. Kemudian jangan lupa dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Nah, ini dioperasikan. Negatif 3 kurangi 11 ditambah 3 ditambah 7 dan seterusnya ini. Itu jawabannya adalah 6/8. Nah, 6/8 itu disederhanain menjadi 3/4 atau 0,75. Nah, rata-ratanya tinggal 0,75, kita tambahkan dengan ini menjadi 79,75.
Nah, cara yang ini boleh kalian pakai untuk nanti datanya yang banyak. Tapi kalau misalnya datanya sedikit, kalian lebih cepat dengan penjumlahan seperti ini, silahkan boleh dipakai. Begitu ya. Baik, untuk soal nomor 22. Rata-rata usia anak berdasarkan diagram di atas. Nah, ini kan diagram batang ya. Nah, untuk mencari rata-ratanya, bisa kita data terlebih dahulu. Usianya kan di sini 10 sampai 14 ya. Bisa kita tuliskan 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, kemudian usia 10 itu ada 5 anak, usia 11 ada 2 anak, kemudian usia 12 ada 6 anak, usia 13 ada 2 anak, dan usia 14 ada 5 anak. Nah, kita jumlahkan ini. 5 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 5 ya, yaitu 20. Nah, kemudian bisa kita selesaikan dengan cara kita kalikan antara usia dengan banyak anak. 10 kali 5 ya, yaitu 50. 11 kali 2, 22. 12 kali 6, yaitu 72. 13 kali 2, yaitu 26. 14 kali 5, itu 70. Kita jumlahkan ya, yaitu 240. Nah, rata-ratanya adalah jumlah dari hasil kali dibagi dengan banyaknya anak. Nah, jadi rata-ratanya adalah 12 tahun. Berikutnya di soal nomor 23, median dari data di atas. Nah, di sini datanya kan dalam bentuk tabel ya. Nah, kalau dalam bentuk tabel, triknya begini. Kita mencari frekuensi kumulatif dulu namanya. Caranya gimana? Caranya begini. Di bawah frekuensi yang awal, kita tulis angka yang sama dengan atasnya. Kemudian ini tambahkan ini. 3 tambah 8 yaitu 11. Ini tambahkan ini. 16, ini tambahkan ini 24, ini tambahkan ini 30, ini tambahkan ini 32. Nah, frekuensi kumulatif ini menandakan nanti letak-letak bilangannya atau letak-letak nilainya ini ya. Nah, kemudian median itu kan ada ganjil, ada genap. Nah, dari sini kita kan bisa melihat kalau ini merupakan datanya genap. Artinya median untuk yang genap itu berarti bisa kita cari median sama dengan data ke 32 dibagi 2, kemudian ditambah dengan ke 32 bagi 2 ditambah 1 ya, nanti dibagi dengan 2. Nah, data ke 32 dibagi 2 itu kan sama aja ke 16 ditambah ke 17, terus kita bagi dengan 2. Nah, untuk mencari data ke 16, angka-angka ini yang kita gunakan sebagai patokannya. Ke 16 berarti angka ke 16. Oh, berarti yang ini. Otomatis nilainya adalah 7. Kemudian ke 17. Nah, ke 17 berarti sudah masuk ke sini ya. Sampai batasnya 24, berarti nilainya adalah 8. Otomatis tinggal dibagi dengan 2. 7 tambah 8 dibagi dengan 2, yaitu 7,5. Baik, berikutnya di soal nomor 24. Buku yang terjual setelah hari Rabu ya. Berarti hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Nanti kita jumlahkan. Nah, di hari Kamis ini bisa kita tarik garis ke sana, itu adalah 15. Kemudian di hari Jumat kita tarik ke sana, yaitu 12. Dan hari Sabtu kita tarik ke sana ya, yaitu 14. Jadi jumlahnya 15 tambah 12 tambah 14. Tinggal kita jumlahkan di sini, jawabannya 41 buku. Seperti itu ya. Baik, untuk soal nomor 25. Nilai rata-rata 10 siswa laki-laki adalah 72, kemudian rata-rata 15 perempuan adalah 80. Nilai rata-rata gabungan seluruh siswa. Nah, rata-rata itu kan bisa dicari dari jumlah nilai dibagi dengan banyak anak ya. Nah, kalau kita mencari rata-rata gabungan,
Nah, itu bisa kita cari dari jumlah nilai, kemudian dibagi dengan jumlah nilai yang lain, dibagi dengan jumlah anaknya atau total anak. Nah, untuk mencari jumlah nilai, berarti untuk pencarian jumlah nilai ini, itu kan diperoleh dari rata-rata dikali banyak anak ya. Sama saja, bisa kita tuliskan rata-rata gabungan sama saja jumlah nilai yang laki-laki ya, berarti rata-rata dikalikan dengan banyak anaknya, yaitu 72 kalikan 10 nanti ditambah dengan 80 kalikan dengan 15 yang perempuan dibagi dengan banyaknya anak 10 ditambah 15. Nah, ini 72 kali 10 adalah 720 ditambah dengan 80 kali 15 yaitu 1200 ya, dibagi dengan 25. Nah, ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini ditambahkan ini, jawabannya kan 1900 ya. Kemudian dibagi dengan 25. Jawabannya adalah 76,8. Berikutnya di soal nomor 26, modus data di atas. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul ya. Jadi langsung saja kita data dari pilihannya di sini. Yang mendapatkan 70 itu kita hitung 1, 2, 3, 4. 70-nya ada 4 ya. Kemudian 75-nya 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 ya. Dan yang 80 ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang 95 ada 1, 2. Nah, modus itu yang sering muncul, berarti yang paling banyak. Otomatis jawabannya yang 80. Di soal nomor 27. Kenaikan tertinggi. Oke, kalau kenaikan tertinggi, kita data dulu ya. Di sini Seninnya 25, Selasanya 35, Rabunya 30, Kamisnya 45, Jumatnya 40, Sabtunya 45. Nah, kenaikan tertinggi ya. Jadi, dari Senin ke Selasa, ini benar ya, naik ya. Naiknya berapa? Yaitu 35 dikurangi 25, yaitu naiknya 10. Kemudian Selasa ke Rabu. Selasa ke Rabu, ini turun ya, berarti ini salah. Kemudian Rabu ke Kamis, itu naiknya 45 kurangi 30, yaitu 15. Dan yang terakhir adalah Jumat ke Sabtu, naiknya berapa? 5. Berarti kenaikan tertinggi terjadi pada hari Rabu ke Kamis. Soal nomor 28. Dalam percobaan melambungkan 3 mata uang logam, peluang muncul 2 angka. Nah, peluang itu rumusnya adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel ya. Nah, di sini kita mencari ruang sampelnya terlebih dahulu. Di mana ruang sampel dari 3 uang logam itu bisa kita cari dari ini. Ini misalnya 1 uang. Nah, ketika 1 uang itu kita lambungkan, itu kan muncul angka dan yang kedua muncul gambar, gitu ya. Kemudian ketika 2 uang, itu kan uang yang kedua itu bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Atau sebaliknya, ini juga sama, angka, ini gambar. Otomatis ketika 2 uang itu kejadiannya bisa angka-angka, bisa muncul angka gambar, atau muncul gambar angka, kemudian gambar-gambar. Artinya apa? Artinya uang pertama angka, uang kedua angka. Atau uang pertama angka, uang kedua gambar. Uang pertama gambar, uang kedua angka. Dan yang terakhir, uang pertama gambar, uang kedua gambar. Gitu ya. Nah, kalau di sini ada 3 uang, berarti untuk pelemparan yang ketiga kan bisa juga muncul angka gambar, sini juga angka gambar, ini juga angka gambar, ini angka gambar. Jadi kemungkinannya uang pertama angka, kedua angka, ketiga angka.
Pertama angka, kedua angka, ketiga gambar, dan seterusnya ya. Ini bisa kita tuliskan A, G, A. Ini A, G, G. Kemudian yang di sini, ini G, A, A. Ini G, A, G. Ini G, G, A. Ini G, G, G. Nah, pertanyaannya adalah muncul dua angka. Ini angkanya ada 3 ya, berarti enggak. Ini oke, ini iya, ini tidak, iya, tidak, tidak. Nah, tinggal kita hitung 1, 2, 3. Berarti 3 dari totalnya di sini 8. Oh, berarti peluangnya 3/8. Gitu ya. Nah, di soal berikutnya adalah sebuah dadu dilambungkan. Nah, di sini jelas dadu, berarti NS dari satu dadu itu adalah 6 ya. Peluang muncul mata dadu bilangan prima, berarti bilangan primanya berapa saja? Yaitu 2, 3, 5. Berarti peluangnya sama saja dengan kita hitung 1, 2, 3. 3 dari 6. Seperti itu. Soal nomor 30. Dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng biru, 9 kuning, dan 4 merah. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini. Ini kotak ya. 7 biru, 9 kuning, dan 4 merah. Sebuah kelereng biru diambil, dan sebuah kelereng merah diambil juga. Ini 1 biru dan 1 merah, dan tidak dikembalikan. Nah, ini kata kunci ya, tidak dikembalikan. Jadi ketika biru dan merahnya diambil tidak dikembalikan, otomatis sisa kelerengnya menjadi tadi awalnya 7 diambil 1, berarti tinggal 6 ya birunya. Kemudian kuningnya kan tidak keambil, jadi tetap 9 kuning. Dan merahnya menjadi 3 merah. Nah, jika diambil satu kelereng secara acak, peluang terambil kelereng biru. Nah, berarti diambil satu lagi yang warnanya biru. Nah, di sini berarti peluangnya tinggal kejadian atau sisanya biru tadi berapa? Yaitu 6 ya. Berarti 6 per jumlahnya ini. 6 tambah 9 tambah 3. Yaitu 18. Berarti tinggal 6/18. Atau kalau disederhanain menjadi 1/3.